Ya kita semua terpukul ya, dan ini menjadi suatu kalau bahasa saya itu pukulan yang berat buat saya dan juga buat kementerian. Pelatihan dilaksanakan karena ini adalah tadi dilaksanakan PJK 3, which is dia swasta, dia dapat untung. Keuntungan itu yang kemudian jadi bisa gratifikasi. Kemudian kalau KPK juga mengatakan ada indikasi juga pemerasan gitu ya. Jadi kalau nggak ada uang terima kasih, nggak saya proses gitu ya. Ya sudah, ini momentum kita bereskan semua, orangnya kita ganti semua. Ya, jadi mulai dari levelnya direktur sampai ke staf kita pindahin. Bahkan yang kalau kita bicara ijazah itu kan sebenarnya sinyal kami. Hati-hati loh, penahanan ijazah aja kami concern loh, gitu ya. Apalagi kalau kita udah bicara sesuatu yang melanggar ya aturan. Saya hanya akan ganti kalau memang ya clear, ya ada kasus, ya ada rekomendasi dari Irjen, no negotiation, ganti. Nah, warning mereka, jangan coba-coba. Ini bukan berarti kemudian saya humanis dianggap tidak tegas begitu ya. Kalau Anda coba ya, saya udah bilang. Kalau you coba kasih saya gratifikasi, siap-siap saya pindahin ke ujung Indonesia, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita bahwa kita akan mendatangkan seorang menteri setelah kemarin wamennya udah kita undang. Iya. Om Rizky ya. Awal-awal itu. Awal-awal. Tapi ini sekarang menterinya kita undang langsung. Ini wamen yang dulu ya, bukan wamen yang sekarang. Dan kebetulan di kementerian ini baru ganti wamenaker yang baru. Yang baru. Serah terima tapi nggak ada yang menyerahkan. Langsung aja diterima. Tamu kita kali ini adalah menteri yang sangat penting di negeri ini. Karena menyangkut tentang ketenagakerjaan. Ya. Silakan Om Rizky kenalin menteri kita. Selamat datang Pak Menteri, Profesor Yasyari. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaan soal ketenagakerjaan itu banyak, Pak. Banyak ya. Banyak pertanyaan ketenagakerjaan. Tapi kita mulai dari kasus itu dulu ya, Bang Noel ya. Ya, ini kan Bang Noel itu kan fenomena lah buat masyarakat ya setelah dia muncul di mana-mana. Terus tiba-tiba dia ditangkap KPK dan untuk kasus yang urusannya udah jangka panjang sebenarnya. Nah, ketika kasus itu terjadi, Pak Menteri apakah tahu atau kaget atau memang udah dikasih tahu sebelumnya? Iya, sesuai dengan bahasa saya ya kaget ya. Jadi kalau saya pakai diksi saya itu adalah ya kita semua terpukul ya. Dan ini menjadi suatu kalau bahasa saya itu pukulan yang berat buat saya dan juga buat kementerian pada saat itu ya. Oke. Nah, sebenarnya biar publik juga ini kan dibikin terang ya. Sebenarnya kasusnya itu apakah memang seperti yang diberitakan bahwa K3 tuh untuk daftar, untuk bayar sampai 6 juta. Terus sebenarnya apa sih kasusnya? Iya, ini kan juga masih Mas Gaib ya. Ini kan masih diproses sama KPK ya. Jadi intinya memang ada proses sertifikasi ya. Jadi seseorang itu sesudah dia mengikuti pelatihan, ya pelatihan itu dikelola oleh PJK 3. Jadi PJK 3 ini adalah perusahaan jasa K3 yang memang diberikan izin oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Ya, pelatihannya kalau untuk ahli K3 umum itu kalau nggak salah 14 hari pelatihannya. Jadi disitulah biaya pelatihan tersebut. Sesudah pelatihan itu dilaksanakan, kemudian diuji, ada tesnya. Ketika dia lulus, maka kemudian diusulkan untuk mendapatkan sertifikat oleh PJK 3 tadi kepada kementerian. Nah itu prosesnya sebenarnya. Tapi bayarannya sendiri berapa? Kalau bayaran sertifikatnya itu sudah clear, itu ada PNBP patokannya kita ya, sertifikat plus lisensi 270.000 kalau nggak salah. Biaya pelatihan itu yang diserahkan kepada PJK 3 tadi. Tentu mereka akan menghitung terkait tentang berapa hari pelatihan, ada akomodasi, konsumsi, biaya instruktur, dan itu memang saya lihat beragam ya antar PJK 3 dan ya itu adalah domain mereka melaksanakan pelatihan ya. Oh, jadi biasanya nominalnya berapa, Pak? Kalau biasanya pelatihan, pelatihan 14 hari itu.
macam-macam. Nah, ada yang kemudian sesudah COVID itu ada yang kemudian kombinasi dengan hibrid misalnya. Jadi sangat tergantung. Itu mereka boleh memilih dan lokasinya juga bisa macam-macam. Berarti bisa di Jakarta, di Medan, dimanapun. Berarti oknumnya itu dapat duitnya dari mana, Pak? Tadi, jadi pelatihan dilaksanakan karena ini adalah tadi dilaksanakan PJK 3, which is dia swasta, dia dapat untung. Keuntungan itu yang kemudian jadi bisa gratifikasi. Kemudian kalau KPK juga mengatakan ada indikasi juga pemerasan. Gitu ya. Jadi kalau tidak bayar maka tidak diproses. Tidak diproses. Tapi menurut saya kita tunggu aja ya Mas Gaib ya. Intinya di situlah ya. Itu prosesnya dan bagi kami juga kita sadar ya dari situ banyak proses. Jadi ada kalau di pemerintahan ini ada proses izin, proses layanan gitu ya. Yang memang itu harus kita kita bedah satu persatu, kita cek gitu ya. Selama ini laporan dari Irjen nggak ada, ya karena ternyata laporan Irjen fokus kepada penggunaan dana dari pemerintah. Kalau ini kan dana dari swasta. Ini gratifikasi, kemudian apa tadi istilahnya hadiah ya. Pemerasan gitu ya. Jadi kalau nggak ada uang terima kasih nggak siap proses nih gitu ya. Dan seterusnya artinya memang ini yang kita sekarang sedang ya sudah ini momentum kita bereskan semua, orangnya kita ganti semua. Ya, jadi mulai dari levelnya direktur sampai ke staf kita pindahin. Gitu ya. Kita pindahin ke balai-balai, ada yang kita pindahin ke yang tidak di kantor pusat lagi. Ya. Dan karena ini kasusnya dari 2019 saya yakin nggak ada yang nggak tahu lah begitu ya. Ya. Jadi ternyata memang ya tadi ada sekian belas orang, yang lain juga ya itu jadi catatan buat kita ganti, kita bedah lagi semua. Ternyata ada 17 ya layanan gitu ya. Yang selama ini ya memang saya juga laporan masyarakat itu juga kemudian nggak muncul. Ternyata memang objeknya mungkin ini adalah karena perusahaan ya. Jadi bagi perusahaan itu mungkin mereka yang penting sertifikat keluar. Gitu ya. Mungkin mereka melihatnya seperti itu. Ya sudah, kita bedah satu persatu. Yang sebelumnya dikatakan aman-aman saja kita lihat ini seperti apa. Ya udah, digitalisasi menjadi solusi. Orang SDM-nya harus diganti. Kemudian leadernya siapa yang siap? Kalau nggak siap, ya udah kita ganti, kita copot. Baik. Ya, karena ini terkait dengan layanan kita ke publik. Baik. Ya. Pak Menteri, ini kan apa yang dikerjakan Bang Noel kemarin itu kan ya cukup menyita perhatian banyak publik. Ya. Sidaknya kemana-mana begitu ya. Apakah dengan wamen yang baru ini ada semacam lanjutin lagi sidak-sidaknya begitu? Jadi sebenarnya bukan sidak ya. Penegakan norma dan penegakan K3 itu menjadi kewajiban kami. Gitu ya. Jadi sidak itu, monef itu bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa norma itu tegak, diperhatikan, dan itu harus dilakukan. Ya. Sebelumnya saya membayangkan ya sudah berarti habis ini saya yang harus turun. Wah, ya. Tapi saya lihat wamen yang baru sepertinya juga cocok ini. Jadi saya ya alhamdulillah. Saya yakin Pak Presiden memilih beliau juga pasti ada pertimbangan menuju ke sana. Pak Wamen baru ini juga pernah jadi Wamenaker sebelumnya ya? Wamenaker, sehingga saya berharap ini kita bisa cepat gitu ya. Karena memang begini Mas Rizky, Mas Gaib ya, kehadiran pemerintah di industri itu penting. Jadi kasus misalnya masih banyak perusahaan yang belum membayar upah sesuai dengan upah minimum.